Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali kebaktian di rumah masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nama minggu hari ini yaitu minggu pertama setelah Trinitatis. Marilah kita berdoa di dalam hati sejenak. Berdoa dimulai. Amin. Kita mulai kebaktian ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 110 ayat 1 dan 2. Haleluya pinujima. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 116 ayat 1 di Topahodo Au. Sedang
Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, hukum Taurat ke-8 dan artinya. Titah ke-8, jangan mencuri. Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 424 ayat 1, Suarani Tondi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 437 ayat 3, Tung namuba rohaku. Firman Tuhan epistel yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Amsal pasal yang ke-22 ayat 22 sampai 29. Marilah kita membacanya secara responsoria. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela mereka dengan mengambil orang yang berkuasa mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 122 ayat 6, Ida hina denganni. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya, Bapak Ibu, Jemaat HKBP Cengkareng. Saat ini kami sampaikan warta Jemaat Minggu tanggal 14 Juni 2020. Yang pertama, pelaksanaan ibadah Minggu sesuai dengan surat Pareses nomor 103/D-8 DKI /2020 tanggal 4 Juni 2020 dan rapat pendeta Majelis pada tahun tanggal 10 Juni 2020. Dengan ini kami sampaikan ibadah Minggu tanggal 14 Juni saat ini dan Minggu tanggal 21 Juni 2020 dan Minggu tanggal 28 Juni 2020 ibadah masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Dan untuk ibadah di gereja dilaksanakan awal Juli tahun 2020 sambil menunggu perkembangan situasi akan ditinjau dan diinformasikan kembali. B. Ibadah SKM dilaksanakan di rumah masing-masing. C. Panduan ibadah Minggu tanggal 14 Juni, Minggu tanggal 21 Juni 2020 dan Minggu tanggal 28 Juni 2020 dapat diakses melalui YouTube atau ibadah online live streaming HKBP Cengkareng. Yang kedua, acara pemberkatan nikah dan perjanjian nikah. Hasil rapat Majelis Perhalado Cengkareng menyampaikan dan memberikan pelayanan pemberkatan nikah atau perjanjian nikah pada awal Juli 2020 dan untuk pendaftaran bagi jemaat dimulai pada bulan Juni ini dan sebagai syarat dan ketentuan dan SOP berikut. A. Surat pengantar dari Majelis Sintuarayon. B. Jumlah jemaat yang hadir dari pihak laki-laki 50 orang. C. Jumlah jemaat yang hadir dari pihak perempuan 50 orang. D. Jemaat wajib pakai masker. E. Cuci tangan di samping gereja. F. Pengukuran suhu tubuh. G. Hasil pengukuran suhu tubuh di atas 37,5 derajat tidak diperbolehkan mengikuti acara ibadah dan segera memeriksa kesehatan ke klinik atau ke rumah sakit terdekat. H. Tidak bersalaman pada saat masuk strip keluar gereja. I. Persembahan dilaksanakan ke depan. Yang terakhir, mari kita jalankan aturan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, surat tugas perbendaharaan dan dewan-dewan HKBP Cengkareng. Pendeta HKBP Cengkareng menugaskan Majelis Perbendaharaan dan dewan-dewan yang lama untuk melaksanakan tugas harian BPH dari tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan 30 Juni 2020 sambil menunggu pelantikan Majelis Perbendaharaan dan dewan-dewan periode yang baru. B. Bakti sosial dampak COVID-19. Mengingat kondisi dampak epidemi COVID-19 sampai saat ini banyak jemaat yang membutuhkan uluran tangan dan untuk menindaklanjuti surat pendeta resort tanggal 14 April 2020 nomor 024-08-08.37.01/2020 tentang bakti sosial. Untuk itu, kepada jemaat HKBP Cengkareng yang mau memberikan bantuan dapat disampaikan ke rekening HKBP Cengkareng BRI *09590029250506 atau melalui Sintuarayon. Dan rencana bakti sosial
Gereja HKBP Cengkareng akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Juni 2020. Atas bantuan dan partisipasi Bapak, kami sampaikan terima kasih. Demikian informasi ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 492 ayat 1, Namora Tutu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Inilah khotbah pertama setelah Trinitatis. Tepatnya di hari 14 Juni 2020. Firman Tuhan bagi kita hari ini yaitu dari kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Marilah kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil, dan padamu dan apa yang telah kau sediakan.
Untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan yang masih beribadah di rumah, inilah ibadah yang ke-15 kali kita adakan di rumah. Semoga kita sehat semuanya. Topik minggu ini tentang jauhilah ketamakan. Pada Hamok Kuson. Kalau minggu yang lalu pada minggu Trinitatis kita diajak supaya manusia itu berharga di mata Tuhan karena kita segambar dan serupa dengan gambar Tuhan Allah. Itu yang dikatakan Imago Dei. Tetapi minggu ini diingatkan kita supaya jauhilah ketamakan, kerakusan. Aku tidak dapat bernapas. Aku tidak dapat bernapas. Mama, tolong. Aku tidak dapat bernapas. Itulah kalimat yang terakhir sekali yang diucapkan oleh George Floyd sebelum dia menghembuskan napasnya. Karena pada tanggal 25 Mei yang lalu, George Floyd ini seorang pria berkulit hitam dilaporkan oleh seorang penjaga toko membeli rokok dengan menggunakan uang palsu $20. Penjaga toko itu langsung menelepon polisi dan dalam waktu yang beberapa menit polisi datang. Hadir di TKP. Polisi menangkap si George Floyd ini dalam posisi tubuh menungkup di pinggir jalan. Polisi bernama Derek Chauvin menekan lehernya dengan lutut hingga dia tewas. Peristiwa tragis ini sangat menyulut kemarahan semua bangsa, terlebih masyarakat Amerika Serikat. Sehingga terjadi demonstrasi besar-besaran di berbagai kota, termasuk di beberapa negara Eropa. Isu rasisme dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi isu sentral di tengah-tengah bangsa dan di tengah-tengah publik. Kekerasan, ras, diskriminasi, dan pengingkaran akan martabat manusia telah terjadi berulang kali dalam sejarah peradaban manusia. Itulah yang merupakan pelanggaran serius, bukan hanya terhadap deklarasi hak asasi manusia, melainkan juga pertentangan terhadap ketentuan Allah kita yang menciptakan manusia ini menurut gambar dan rupanya, tetapi bisa merusak Imago Dei itu. Pertentangan terjadi antara sesama ciptaan, antara manusia dan ciptaan lain, antara manusia dengan Tuhan.
Yang paling kelihatan dan yang paling nyata adalah antara manusia dengan lingkupannya, yaitu manusia sendiri. Manusia antara manusia. Itulah yang terjadi. Istilah ungkapan homo homini lupus. Manusia menjadi serigala kepada sesamanya. Itulah yang merupakan cerminan realitas kehidupan umat manusia di dunia ini. Kebencian, kekuatan, pembunuhan, perang terjadi dari waktu ke waktu. Peristiwa tragis yang dialami oleh George Floyd ini merupakan bagian dari lingkungan setan. Hubungan yang sudah rusak akibat ketidaksetiaan manusia sebagai penata layan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik remaja, naposo, sekolah minggu, bahkan orang tua dan sudah lansia. Sudah lama atau sudah sejak lama, banyak orang menganggap bahwa jaminan kehidupannya memiliki kekayaan materi. Saat memiliki semuanya, tujuan hidupnya adalah makan, minum, dan marilah kita menikmati hidup ini. Marilah kita bersenang-senang, bahkan merasa bahwa hidup dan kehidupannya itu sudah menuruti segala keinginannya. Bahkan Allah oleh karena kekayaannya tidak dianggap lagi bahwa Tuhan itu tidak menjamin hidupnya. Manusia merasa aman dan kehidupannya terjamin bila mempunyai harta yang berlimpah. Manusia itu sudah kehilangan arti kehidupan yang dibangun melalui pemberian Allah. Dan itulah yang kita lihat dari nats kita pada hari ini, Injil Lukas pasal 12 ini. Firman Tuhan hari ini, Yesus merespon seorang yang bertanya tentang bagaimana membagi harta warisan, bagaimana mendapat harta warisan keluarganya. Yesus tentu merespon apa yang ditanya. Karena dengan wibawa pertanyaan itu Yesus harus melakukan dengan suatu jawaban. Karena di balik permintaan dari pertanyaannya itu ada suatu sifat kikir. Holit ya, songon holit ni songon monis. Tatu si do monis ngamonis iko muse dipotongi ya, monisi ngageleng ikong gabe dibagi-bagi muse. Ya, seperti itulah sifat kikir yang dilihat oleh Tuhan Yesus seorang yang bertanya ini. Yesus mengingatkan dia terlebih kepada orang-orang Farisi. Unang mak si gotil monis. Tanggoi muse. Yesus mencari kesempatan yang baik ini. Sebelum dia menerangkan tentang pertanyaan itu, Yesus menggambarkan, membuat suatu perumpamaan. Perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Ya, orang kaya yang bodoh. Kenapa dikatakan orang kaya yang bodoh? Ya, karena apa? Secara singkat kita katakan bahwa orang kaya yang bodoh ini sudah kaya kok jadi bodoh ya. Jarang kita katakan orang kaya yang bodoh, tapi kalau sudah kaya sudah pintar lah itu.
Tapi Yesus menegur orang kaya ini, disebutkan dengan orang kaya yang bodoh dalam perumpamaan ini. Tapi sebelumnya menerangkan itu, Yesus berkata, janganlah engkau menjadi orang yang tamak. Menang magabe mokus. Karena orang yang kaya di sini bukanlah orang kaya yang baru OKB. Ya. Bukan dari orang yang miskin tiba-tiba kaya. Tapi memang sudah orang kaya dari dulunya. Orang kaya yang digambarkan di sini memang sudah kaya karena mendapatkan hasil yang berlimpah-limpah. Ya, ini suatu perumpamaan ya, diterangkan di situ. Dengan hasil panen, bagaimana dia mau menyimpan hasil ini? Dia berpikir membuat suatu lumbung, menyimpannya sehingga tahan bertahun-tahun. Dan dipikiri ibana, tui semaleonokku dibon. Alena dipikiri ibana, asa pitor tahan bertahun-tahun. Tidak memiliki kepekaan bagaimana pentingnya untuk berbagi. Dia mengira bahwa dia dapat mengendalikan hidupnya, berkonsentrasi kepada dirinya sendiri. Kenapa dikatakan orang bodoh? Karena dia memang orang yang sombong. Dia hanya berkonsentrasi untuk dirinya sendiri. Dia menolak untuk berbagi kepada orang lain. Menyimpan kekayaannya, menyimpan uangnya, materinya untuk dirinya sendiri. Menyimpan kekayaannya sehingga dia tidak ingat mate do HP mese jolmon. Dan tinggal ibana ari hamateani. Itulah sebabnya Yesus membuat perumpamaan ini supaya orang yang bertanya itu mengerti kepada orang banyak itu. Karena orang kaya ini bodoh, ala holan tu dirina do na dipikir. Danga dong tersirat di bagasa rohana. Harta ini pemberian Tuhan dan akhirnya suatu saat pun ini akan berakhir. Bahwa kehidupan ini suatu pinjaman. Nah, itu yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bahwa itu adalah miliknya, pinjaman, dan pinjaman itu akan dikembalikan kepada sang pemilik kehidupan. Jadi hidupnya tidak bermakna, tidak berdampak. Tapi Yesus mau berbicara tentang bagaimana kehidupan kita ini hidup yang berlimpah. Dak songon nadi turpukon. Berlimpah artinya lumbungnya berisi semua, hartanya, gandum-gandumnya ini semua berisi. Imana didok na berlimpah. Alai dang songoni nani dok ni Tuhan Yesus. Bukan seperti itu yang dikatakan Yesus. Tetapi dia berkata, supaya ia datang, mereka hidup dan mempunyai segala kelimpahan. Hidup berkelimpahan artinya mempunyai tujuan. Meskipun berkekurangan. Ya, jadi unak tadok dipikirata, bologodang artatai, badang adong be nahu habiari. Ya, jangan adong be naboi mengganggu ibana. Tapi Yesus berkata kehidupan yang berlimpah itu adalah hidupnya mempunyai tujuan, yaitu menghancurkan fatalisme, egoisme, ketamakan, kerakusan, sarupa doi mokus do mulani kejahatan do menang mulani fokus. Ya. Di minggu-minggu ini
Bapak Ibu Amanginang, di minggu-minggu ini ya, ada video yang menggambarkan, video yang kita baca memang walaupun sedemikian tapi mengena di hati. Video itu dalam minggu ini kita lihatlah monyet dengan manusia. Ya. Melalui gambaran itu kita lihat di situ monyet mengambil roti satu-satu. Kenapa diambil satu-satu? Karena mereka berpikir supaya ada untuk temannya. Cukuplah hanya satu diambil, biar yang lain kebagian. Tetapi manusia dalam video itu, manusia tidaklah mengambil hanya untuk dirinya sendiri. Bahkan di bondo karung. Dia membawa karung supaya bisa dibawanya pulang banyak. Akhirnya yang kuat, yang menang, yang lemah hanya sebagai penonton. Yang jelas, melalui video itu manusia mempunyai sifat yang apa? Yang serakah, yang tamak, mokus, rakus, tak peduli di donganna, malah berebutan pun, bahkan masih dege-dege ya pe tolema, na penting hubungan sagodang-godang. Saya melalui video itu perlahan-lahan saya berpikir, ya itulah sifat manusia yang memang firman Tuhan hari ini. Janganlah engkau rakus, janganlah engkau tamak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita dalam masa transisi menuju the new normal, tatanan hidup yang baru. Hal ini bukanlah berarti kita bebas. Kita bisa tenang, situasi ini lebih baik dari sebelumnya. Sebaliknya penyebaran virus masih sangat tinggi. Masa transisi ini membuat kita supaya lebih waspada, lebih disiplin, lebih serius menerapkan protokol kesehatan sebagaimana diaturkan oleh pemerintah dan dinasihatkan oleh para ahli virus. Marilah kita berbagi. Di masa pandemi ini orang banyak memiliki tujuan hidupnya melayani sesama dan memuliakan Tuhan, supaya berupaya mencari cara melayani sesama, bukan untuk menahan-nahan hartanya. Asaboi tu tahunan engro. Tapi setara dengan itu, bagaimana saya dapat memberikan makna bagi hidup orang lain, terutama orang yang menderita. Pada minggu yang lalu, seorang teman mengirimkan beberapa foto-fotonya. Dia berbagi, menunjukkan bagaimana dia membagi-bagi sembako kepada orang yang dia anggap paling membutuhkan, yang pada umumnya mereka tidak kenal itu siapa yang mendapat bantuan itu. Lalu saya membalas dengan, selamat, hebat saudaraku. Inilah cara hidup yang berkelimpahan. Ada lagi sesama teman pendeta, dia lakukan bersama jemaat. Lalu saya caption, saya balas, walau sedikit kamu berikan, itu sudah menjadi suatu solidaritas yang baik. Bukan soal besar dan banyaknya yang kita perbuat, tetapi dengan ketulusan hati untuk melayani. Gereja kita minggu ini akan mengumpulkan beberapa yang harus kita bantu jemaat kita di masa Covid ini. Marilah Amanginang semuanya, jauhkanlah ketamakan,
unang holan dirimpi kiri alai doh ma akka na asingi. Selamat Minggu Trinitatis. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami boleh kami beribadah baik di rumah kami masing-masing. Inilah minggu yang ke-15 kali kami beribadah di rumah kami Tuhan. Kiranya firman-Mu ini benar-benar memberikan kami kesungguhan supaya kami tidak rakus, tetapi kami mau ikut untuk hidup berkelimpahan dengan kehidupan yang berlimpah dari Tuhan, memberi dengan hati yang tulus. Walau berkekurangan, tetapi kami masih mau memikirkan orang lain. Ya Tuhan, jauhkan kami dari segala ketamakan ini, kerakusan ini. Jadilah kami menjadi orang-orang yang mau berbelas kasih. Tuhan, jika kami mempunyai harta, mempunyai uang yang banyak, Engkau ciptakan itu, Engkau berikan itu supaya kami mau menolong orang lain. Orang miskin ada di tengah-tengah kami, supaya mereka mau bersyukur dan kami diberikan untuk saling menolong. Ya Tuhan, bangsa kami yang sedang memasuki masa transisi dari COVID-19 ini, janganlah kami berpikir bahwa kami sudah hidup normal tanpa memikirkan kesehatan kami. Tapi biarlah kami mengikuti segala anjuran dari pemerintah supaya virus corona ini cepat berlalu. Ya Tuhan, bantulah negara kami, negara-negara lain, supaya kami segera terlepas dari bahaya virus corona ini. Sembuhkanlah bagi orang yang sakit karena COVID ini atau karena sakit penyakit yang lain. Dan Engkau yang menghibur kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, hidup kami ini, hidup atau mati adalah kepunyaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dan menyerahkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari buku ND 716 ayat 1 sampai 2. Asal margo guruse
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu.